Hai anak-anak, apa kabar? Kalian tahu di mana Pak Galih sekarang berada? Ya, Pak Galih sekarang sedang berada di teras depan kelas kita. Ya. Nah, sebentar lagi kita akan mulai belajar. Pak Galih mau ganti baju dulu, lalu ke kelas untuk belajar. Oke? Yuk, kita mulai belajar ya. Dadah. Ya. Hai anak-anak, kembali lagi dengan Pak Galih. Tadi Pak Galih sudah berolahraga. Sekarang Pak Galih sudah berada di kelas kembali. Ya, anak-anak, hari ini hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020. Kali ini kita akan belajar tentang wawancara. Nah, Pak Galih akan tuliskan. Nah, anak-anak, siapa yang tahu apa itu wawancara? Ya, wawancara adalah suatu proses atau kegiatan untuk mencari informasi, mengumpulkan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab kepada narasumber. Nah, narasumber itu bisa berasal dari berbagai kalangan. Bisa itu dari pedagang, petani, guru, tenaga ahli, maupun lain sebagainya. Nah, anak-anak, tahu tidak unsur-unsur dalam wawancara itu apa saja ya anak-anak ya? Yuk, kita mulai belajar lagi ya. Nah, unsur-unsur dalam wawancara. 1. Siapa yang tahu? Ya, narasumber. Apakah itu narasumber? Narasumber adalah orang ataupun tokoh yang kita percaya sebagai sumber informasi atau informan kita, ya. Yang kedua, adalah pewawancara. Apa itu pewawancara? Pewawancara adalah orang yang sedang mengumpulkan informasi melalui kegiatan tanya jawab, ya. Yang ketiga, tema. Tema dalam wawancara itu apa ya? Nah, supaya wawancara itu terfokuskan pada satu hal yang ingin kita gali lebih dalam. Yang keempat adalah tempat dan waktu. Tempat ini maksudnya adalah tempat di mana kita melakukan wawancara. Terus waktu adalah kapan kita melakukan wawancaranya, kapan kita melakukan perjanjian dengan narasumber. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang tahap-tahap wawancara. Tahapan wawancara pertama adalah menentukan topik wawancara. Sama halnya tadi ini, menentukan tema anak-anak, ya.
kita akan melakukan wawancara tentang apa, supaya kita tahu kemana ataukah siapa yang akan menjadi narasumbernya. Yang kedua adalah menentukan narasumbernya. Ya, menentukan narasumber. Jadi gini anak-anak, ketika kita akan bertanya tentang perikanan, misalnya nih, kita akan mencari informasi tentang perikanan, maka kita harus bertanya kepada orang yang ahli tentang bidang perikanan. Kan tidak betul kalau kita bertanya kepada pedagang ataupun penambang, ya kan? Otomatis yang lebih tepat sebagai narasumbernya adalah orang yang paham tentang perikanan. Boleh peternak ikan ataupun orang yang bekerja di bidang perikanan lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah membuat janji dengan narasumber. Ya, yang ketiga adalah membuat janji dengan narasumber. Jadi kita setelah menentukan narasumbernya, kita harus menghubungi narasumbernya untuk membuat janji kapan kita bisa melakukan wawancara. Yang keempat adalah menyusun daftar pertanyaan. Nah, yang keempat ini anak-anak menyusun daftar pertanyaan. Tujuannya adalah supaya wawancara kita lebih terarah. Kita sebagai pewawancara tahu kemana pertanyaan yang kita akan sampaikan, terus secara runtut dan teratur. Yang kelima adalah melakukan wawancara. Nah, ketika sudah membuat janji dan kita sudah menyiapkan daftar pertanyaan, maka tindakannya adalah melakukan wawancara. Yang tentu saja dalam pelaksanaan wawancara ini kita harus mengedepankan sopan santun. Yang keenam, ya, membuat deskripsi tentang wawancara itu dan menyimpulkannya supaya narasumber tahu apa yang akan kita sampaikan, apa yang kita peroleh dari aktivitas wawancara tersebut. Nah, tentu saja anak-anak dalam kegiatan wawancara ini kita harus mengedepankan etika dalam wawancara. Apakah etika itu? Etika adalah tata cara ataupun sopan santun dalam melakukan wawancara. Yuk, sini.
Ya, yang pertama adalah datang tepat waktu sesuai janji. Nah, kunci pertama supaya kita menimbulkan kesan yang baik yaitu datang tepat waktu. Dua, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri, ya. Nah, mengucapkan salam lalu memperkenalkan diri supaya narasumber kita tahu siapa yang akan menjadi pewawancaranya. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang baku dan sopan. Menggunakan bahasa baku dan sopan supaya tidak menyinggung dari narasumber. Yang keempat adalah jangan memojokkan narasumber. Tuh. Yang kelima adalah fokus pada materi. Keenam, yaitu mengucapkan salam, terima kasih, lalu berpamitan. Demikian tadi anak-anak tentang apa itu wawancara, unsur-unsur wawancara, tahapan wawancara, dan juga etika dari kegiatan wawancara. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang Pak Galis sampaikan hari ini supaya dapat menambah ilmu pengetahuan dari anak-anak semua. Oke, terima kasih. Dadah.